Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar belajar hebat sekalian? Kali ini kita akan belajar tentang fisika kelas 11 bersama Enika Kusumawati dalam materi Hukum-hukum dasar fluida statis. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi hukum-hukum dasar fluida statis? Ada hukum pokok hidrostatika, hukum Pascal, hukum Archimedes. Hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika ini berkaitan dengan tempat yang berada di dalam fluida yang kedalamannya sama atau berada di bawah permukaan fluida pada jarak yang sama dari permukaan fluida. Hukum pokok hidrostatika berbunyi, titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Hukum hidrostatika kita peroleh tekanan di tempat A sama dengan tekanan di tempat B. Ini tentunya jika titik A dan titik B berada pada satu bidang datar atau berada pada titik yang sebidang horizontal. Tekanan sama dengan tekanan udara luar ditambah Rho GH. Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman titik diukur dari permukaan fluida. Sedangkan P0 adalah tekanan udara luar. Hukum Pascal. Ketika Anda memeras ujung kantong plastik yang berisi air dan memiliki banyak lubang, air akan memancar dari setiap lubang dengan sama kuatnya. Hasil percobaan inilah yang diamati oleh Blaise Pascal, kemudian menyimpulkan dalam hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang dimiliki atau yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Apa contoh penerapannya ini? Nah, ini adalah gambar desain dari alat pengangkat mobil. Tentunya anak-anak pernah melihat. Di manakah kalian bisa melihat alat ini? Ya, tentunya bisa kalian temukan dengan mudah di tempat pencucian mobil. Untuk mencuci mobil bagian bawahnya, ini perlu mengangkat mobil terlebih dahulu dan tentunya ini bisa dilakukan oleh satu orang saja, jadi tidak perlu banyak orang. Bisa dibayangkan anak-anak bagaimana seorang saja bisa mengangkat mobil yang beratnya cukup besar. Nah, tentunya di sini ada peran dari hukum Pascal. Ya, jadi dongkrak hidrolik merupakan contoh penerapan dari hukum Pascal. Desain dasarnya berupa pipa U yang diisi dengan fluida atau zat cair di sini. Pipa U di sini mempunyai diameter yang berbeda. Diameter pipa yang satu lebih kecil daripada yang kedua. Pada diameter pipa yang kecil pada gambar ini diberi gaya F1, sehingga bisa dihasilkan gaya F2 pada penampang pipa yang besar. Mobil dengan berat yang besar diletakkan di atas permukaan pipa yang diameternya besar. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya F1 yang lebih kecil daripada F2 di sini membuktikan bahwa gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang besar. Apa sebabnya? Karena tekanan pada permukaan fluida pada pipa yang diameternya kecil sama dengan tekanan yang dihasilkan pada permukaan fluida di pipa yang diameternya besar.
Jadi karena tekanannya sama di sini, seperti yang sudah kita bahas kemarin pada materi tekanan, bahwa tekanan itu merupakan perbandingan gaya dengan luas permukaan. Jika tekanannya sama, berarti nanti pada permukaan yang kecil, gaya yang diberikan cukup kecil saja. Tapi untuk permukaan yang besar, gaya yang dihasilkan akan juga besar. Jadi di sini menunjukkan bahwa gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang besar karena gaya yang kecil diberikan pada permukaan yang luas penampangnya atau diameternya kecil. Sedangkan gaya yang besar dihasilkan pada yang diameternya besar. Yang berikutnya adalah hukum Archimedes. Untuk menemukan hukumnya, Archimedes ini melakukan pengamatan yang cukup unik. Menurut ceritanya, Archimedes masuk ke dalam bak mandi yang berisi air dan mengamati. Dengan pengamatan melihat fluida atau air yang tumpah ketika semakin banyak volume tubuhnya tercelup ke dalam air. Sampai kemudian Archimedes menemukan hukumnya yang dinyatakan dalam bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Jadi gaya angkat ke atas inilah nantinya yang disebut sebagai gaya Archimedes. Dalam hal ini adalah gaya apung yang merupakan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida. Dari persamaan ini, anak-anak jelas sekali bahwa berat benda jika diukur di udara lebih besar daripada berat benda jika diukur di dalam fluida. Mungkin kalian pernah merasakan ketika di kolam renang menggendong temannya. Tentunya terasa lebih ringan daripada menggendong pada saat di darat, ya. Ini menunjukkan berat benda di udara lebih besar daripada di dalam fluida. Apa sebabnya? Karena di situ ada gaya ke atas atau gaya angkat yang disebut dengan gaya Archimedes. Apa contoh penerapan gaya Archimedes? Salah satunya adalah pada kapal selam. Bagaimana kapal selam bisa terapung, bisa melayang, atau bahkan bisa sampai ke dasar laut. Kita lihat pada saat kapal selam mengapung, nah berarti di sini gaya ke atasnya itu lebih besar daripada gaya berat kapal. Mengapa seperti ini? Berarti di sini massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, kapal selam dilengkapi dengan tangki yang bisa diisi air laut. Ketika kapal selam mengapung, maka kondisi tangki itu kosong, tidak berisi air laut, sehingga massa jenis kapal menjadi kecil, jadi lebih kecil daripada massa jenis air laut. Bagaimana supaya kapal selam bisa mulai tenggelam atau bisa melayang masuk ke dalam air laut? Caranya adalah mengisi tangki air laut dengan air laut, sehingga menjadikan massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air laut. Jika terus diisi dengan air laut, maka massa jenisnya akan lebih besar daripada massa jenis air laut dan menyebabkan kapal selam akan tenggelam di dasar laut. Untuk bisa muncul kembali ke permukaan, caranya adalah dengan memompa keluar semua fluida atau zat cair yang berada di dalam tangki sampai menjadikan massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.